Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang data center. Apa itu data center? Ya, data center adalah sebuah fasilitas yang digunakan sebagai tempat dari sebuah sistem komputer dan asosiasi di mana di dalamnya kalau didefinisikan semacam perusahaan telekomunikasi di mana ada media penyimpanan. Data center yang besar ya, seperti sebuah tempat kayak semacam ruangan yang besar, kemudian dihuni oleh beberapa server di situ dengan tata letak, ukuran dan beberapa kondisi yang tertentu nanti kita bahas. Jadi kalau di sini disebutkan ya, seperti small town, semacam kota kecil. Nah, data center filosofi desainnya ada simplicity, flexibility, scalability, modularity dan sanity. Simplicity yaitu data center, simple data center didesain mudah untuk dipahami dan ditata. Basic desainnya dibuat simple ya, untuk tanpa membuat kesalahan atau mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian flexibility ya. Nobody knows where the technology will be in 3 years. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana teknologi 3 tahun ke depan, tetapi sangat bagus ya. Kita harus bisa melihat ke depan apa aja kemungkinan perubahan yang besar ya, dan membuat kita meyakini bahwa dengan desain yang fleksibel yang mudah di-upgrade ya, merupakan sebuah kunci kesuksesan dalam waktu yang panjang. Flexibility, kemudian scalability ya, di desain ya, work ya, equally for 2.000, 20.000 atau 2 juta square foot. Kemudian modularity ya, data center highly complex things, sebuah kekompleksan yang cukup tinggi di mana kompleks ya, kalau kita lihat ya, bisa jadi susah di manage ya, di mana ada desain yang harus dibuat ya, kompleksannya jadi satu ruang itu besar, bagaimana cara mendesainnya dengan baik ya, itu ya, bagaimana cara memanajernya dengan blok-blok tertentu itu menjadi modularity. Sanity ya, desain dan buildingnya, desain dan gedung dari data center harus sangat digunakan dengan sangat stressful ya, dan banyak juga barang-barang yang bisa membuat terjadi kesalahan yang jadi harus tetap menjaga kondisi supaya pekerjaan itu bisa dilakukan dengan senang ya, sehingga tidak terjadi kemungkinan kesalahan. Kemudian data center desain kriteria ya. Scope, budget, kriteria, sustainability, profile. Scope ya, budget dan kriteria. Nah, kebanyakan dari project scope dari projectnya bertujuan di data center, di mana tujuan dasarnya dari sebuah perusahaan data center menentukan ya yang diinginkan atau required capacity-nya, sistem network infrastruktur
ya harus memenuhi lah ya berapa uang yang harus didapatkan dari. Kemudian budget ya, desain data center ya harus dilihat berapa budget yang harus dibayarkan untuk membuat sebuah data center. Kriteria data center, location, essential kriteria, secondary kriteria location. Nah, lokasi merupakan sebuah tempat yang harus sangat perlu diperhatikan, harus dipilih dengan baik sekali sehingga harus diperhatikan bagaimana hubungan jaringan dengan mengadakan software di sana mudah diakses dan mudah jauh dari segala kemungkinan misalkan disaster dan kemudian essential kriteria ya. Pertama itu physical capacity ya, di mana harus space tinggi capacity dan equipment ya, yang ada di sana ya, karena itu ada 3 kriteria ya. Ada space dan peralatan lantai ya, harus mendukung berat dari ya, power ya. Ya, karena without power nothing can run ya, tidak bisa yang jalan ataupun tanpa ada power ya. Baik itu pakai tenaga matahari, pakai listrik biasa dan lain-lain ya. Kemudian harus menyediakan UPS ya untuk kalau terjadi suatu lonjakan listrik ya. Kemudian harus juga menyediakan semacam tenaga cadangan apabila terjadi listrik utama mati. Cooling ya, pendingin ya, karena harus kalau dalam jumlah server yang sekian banyak tentunya bekerja setiap saat akan panas, maka harus ada pendingin. Begitu juga dengan bandwidth ya, bandwidth yang disediakan harus baik bisa diakses dengan baik dari luar maupun dari dalam. Secondary kriteria ya. Setelah level kriteria pertama ada level salah satunya secondary kriteria, di mana tergantung dari sebuah perusahaan seperti apa, contohnya fitur ya, semacam contoh pipa dan cahaya, lantai dan pintu, dinding, koridor dan lain-lain, equipment, kabinet dan lain-lain. Kemudian total budgetnya, essential kriteria plus secondary kriteria, location, maka didapatkan budgetnya berapa. Ini harus dihitung karena nanti supaya tidak terjadi over budget. Kemudian system availability profile, GFAT redundancy, ini merupakan berapa jumlah backup ya, device yang harus disediakan setiap apabila terjadi kesalahan atau kerusakan pada peralatan. Power redundancy ya, dengan berapa UPS dan berapa peralatan lainnya yang harus disediakan. Cooling redundancy ya, itu untuk pendingin dan kemudian modul oksigen sama ya. Atau ada alternatif ESP yang digunakan juga, jadi tidak satu ESP yang digunakan. Insurance and local building codes ya, insurance dan local building codes will have effect on the design ya. Di keputusan mana keputusan dari desain dia harus dipertimbangkan apapun dari segala aspek ya desain proses. Desain team include hal building contractor dan lain-lain. Kemudian determining viability project ya, di mana ada jika sebuah perusahaan ya, sudah mengkompromikan bagaimana membuat data center yang akan dibikin. Nah, menyediakan dan juga menyediakan jumlah power, local power company dan lain-lain ya.
ada beberapa juga mungkin ada beberapa faktor kecil ya, yang membuat masalah risiko yang cukup berat ya kan. Kalau dipertimbangkan beberapa pertama itu inadequate budget ya, itu budget yang budget ya, budget yang tidak sesuai. Kemudian retrofit problem, ini grounding kabel dan lain-lain. Masalah pada pengkabelan, masalah pada lantai dan lain-lain. Better business decision to use location USP, melihat USP mana yang bagus untuk digunakan pada untuk koneksi internet misalkan ya. Jadi harus dilihat juga mana yang bagus untuk koneksi internet. Kemudian power dan seterusnya. Kemudian desain data center, proses struktural, layout, central support system, local security, sistem monitoring, dan sistem. Ya, desain prosesnya, desain drawing, desain for data center capacity ya. Gambar dulu, kemudian data center kapasitasnya berapa yang akan digunakan. Yang di dalam drawing ya pasti arsitektur firm ya, digambar interior desainnya, kemudian struktur engineer, electrical design firm engineer-nya, kemudian UFX design firmnya. Ya, kemudian desain data center capacity dihitung lagi adalah budget, listrik, insurance, power, cooling, connectivity, set, dan space, serta beratnya berapa. Kemudian data center struktural layout ini contoh data center di yang desainnya, aturan misalkan di sini rak pertama, rak kedua, rak ketiga, rak keempat, seterusnya ya, rak-raknya, aturannya. Ini gambar kecilnya, kalau bisa Anda lihat di video data center yang lain. Yang harus dipertimbangkan structural consideration, building area with subfloor ceiling ya. Ini gedungnya, ini subfloor, building overlock level ya, dan lain-lain. Raised floor ini kalau harus menyediakan lantai yang ukuran di atas, harus dibikin lantai panggung ya, sehingga tidak memungkinkan ada masalah. Jadi bisa jadi AC-nya dari bawah misalnya, pendinginnya dari bawah, untuk membuat tidak adanya masalah pada binatang kecil atau yang lainnya, membuat lebih aman dari segala sesuatu. Ini Ice Northern Open Space ya. Ini solid tile, ini the air frontal, ini hard rock. Ini gambaran kira-kira ya, space ya, struktur pusat replacement di rak-rak susunan rak-raknya kira-kira. Ini common center ya. Ini dipertimbangkan sebuah perusahaan yang memisahkan semacam common centernya dari ruang kontrol lah gitu ya. Kemudian data center support system ya, data center harus menyediakan service, location, deploy, and support, menyediakan tempat rak yang berat itu harus memenuhi kriteria lantai yang kuat ya. Kemudian bawaan untuk orang rak, cooling, keep, connect from overhead, connectivity, dan redundancy. Kemudian determine data center capacity ya, data rak capacity, purpose, block location, data center evaluation, determining criteria, creating RLU definition, using RLUs determine fit. Kapasitas ya, jadi di data center depend tergantung dari balance of two-seat capacity. Ada dua, ini ada data center kapasitas dan equipment kapasitas, karena dia ada dua ini. Data center kapasitasnya ini ya, power, cooling dan semacamnya. Ini various device ya.
Kemudian propose rack location. Nah, ini contoh rack yang digunakan kan. Ini roll grab, ini raise floor, di atasnya slab air dam, ini top air dam, ini vertical data center evolution ya. Kalau di data center ya, jika yang lalu kita menggunakan mainframe misalkan ya. Sekarang komputer yang digunakan lebih cepat dan lebih kecil ya. Data yang digunakan juga lebih banyak dan tidak ada tens 100 jadi kerjanya dalam dari penuh storage yang digunakan banyak, ketika equipment digunakan juga banyak besar. Ini prefabricated data center solution have ini 1990 begini, seterusnya 2003 2021 ini requirement modul. Ini dia kriteria ininya, ini connectivity semacam ruangan rack ya, juga capacity, weight, vertical space, cooling rack-racknya, kemudian powernya berapa per jamnya, cooling ya, cooling requirementnya berapa watt ya, per jamnya yang digunakan, bandwidth gitu ya, bandwidth yang digunakan, konektivitas yang disediakan oleh USB-nya, jadi tidak harus satu, harus dua misalnya. Ini weight-nya dari beban yang digunakan untuk terhadap lantai, tile load dan point load. Physical space-nya jarak masing-masing rack dan pengaturan space. Kemudian functional capacity-nya di bagaimana requirement tujuannya sehingga quantity tipe dari rack masing-masing ini bisa digunakan ya. Ini seperti seperempat rack, ini setengah rack, ini full bag aturan masing-masing. Set selection ya, geography location data center set selection. Geografik ya, itu dari harus diperhatikan ya, dari segala kemungkinan bahaya secara alam ya. Kemudian geography location ini natural hazard, ini harus dihindarkan natural hazard, loading ini banjir dan lain-lain ya. Dari tempat-tempat yang membahayakan kemungkinan data center. Kemudian data center set selectionnya sekian good roofing is set, security access, raise flooding solution sama aja lah ya. Good roofing is site itu banyak. Ini juga yang keamanannya ya, diperhatikan keamanan ya, pemisahan control room, remote access, locate lokasi data center inside insist building dan harus punya pintu sendiri lah gitu ya, untuk menghindari dari jendela yang tidak di bawah kontrol ya. Kemudian desain area limit dan kontrol akses ya, tempatnya ya sesuai dengan orang yang tertentu. Akses ya, area loading dock flag ini tadi sama lah ya, doorway, alias, terus flooring tadi sudah kita bahas juga. Solution from contaminants ya, tempat yang terisolasi. Risk of leaks, harus hindari dari liquid poison serious hazard dari air lah ya, barang-barang mencair seperti AC, jangan menggunakan AC split misalkan, harus AC sentral kalau seperti ini ya. Kalaupun AC split ya harus ininya dari bawah lantai terutama ya, naruh AC nya harus di bawah lantai kalau harusnya kurang segala pipa dan elektriknya juga harus diperhatikan. Kemudian environment control ya, tipe conditioning system yang sama tadi ya, yang kita bahas juga desain tujuannya di mana lokasi ya, dari air dan lain-lain. Penting raise floor ini, anatomy raise floor loading capacity, air flow visual, fire lighting, local building.
tadi raise floor, semua floor height tingginya, support grid, floor time, intel consumption, dan seterusnya. Ini gambaran electrical wear way outlet juga ini. Alur dari listrik ke masing-masing kelas. Load capacity, point load tadi udah juga kita bahas, dan air flow pressure di belakang adalah ini fair rating. Ini tempat ini kemungkinan terjadi apabila ada terjadi masalah kebakaran yang lain dari local building code. Ini perlu juga diperhatikan bagaimana sebuah implementasi dari baik itu lantai dan tile atau keramik dan lain. Power distribution ini perlu ya, mendistribusikan listrik. Power distribution system ini contohnya bagaimana pengaturan listrik yang bagus ya, supaya lebih aman dari kemungkinan yang jelek ya. Surrounding signal reference grid ya. Ini standar dia saja untuk cabling, sudah paham semua untuk cablingnya. Electronic compatibility ini ya, untuk elektroniknya. Ini discharge, ini electronic discharge ya, dapat kemudian set power analysis untuk menganalisa tempat listrik ya, kelistrikan, apakah punya pembangkit sendiri atau menggunakan listrik utama dan lain-lain. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.